Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Anyar Octavia dengan NPM 125231005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis komprehensif atas laporan keuangan PT Kebayoran Niaga Utama pada tahun buku 2024. Pemaparan ini disusun secara runtut dari sesi 1 hingga sesi 12 menggunakan pendekatan akuntansi forensik, guna membedah realitas ekonomi yang sebenarnya terjadi di balik angka pembukuan perusahaan. Seluruh jalinan analisis dari sesi 1 hingga sesi 12 ini pada akhirnya akan bermuara pada satu kesimpulan objektif mengenai alasan mengapa PT Kebayoran Niaga Utama telah memenuhi kriteria sebagai zombie company yang secara klinis mengalami kematian korporasi. Mari kita mulai pembedahan anatomi keuangan PT Kebayoran Niaga Utama. Pada sesi 1, saya belajar mengidentifikasi penanda bahaya atau red flags. Secara permukaan, PT Kebayoran Niaga Utama mencatat pendapatan bruto sebesar 2,58 triliun, tumbuh secara signifikan sebesar 8,7%. Namun, analisis forensik membongkar adanya deviasi serius. Di saat penjualan hanya naik 8,7%, pos piutang usaha justru melonjak tajam hingga 52%. Dari 668 miliar menjadi 1,1 triliun. Rekam jejak ini mengindikasikan adanya praktik channel stuffing demi memoles buku tahunan menjadi lebih baik. Akibatnya, modal kerja lumpuh terperangkap dalam piutang macet, menyisakan saldo kas akhir tahunan yang sebesar 236 juta. Eksistensi perusahaan murni ditopang oleh utang pihak berelasi senilai 2,18 triliun, sehingga pada sesi 1 ini dapat kita simpulkan pertumbuhan pendapatan PT Kebayoran Niaga Utama bersifat semu karena tidak diikuti oleh aliran kas masuk, melainkan penumpukan piutang beresiko tinggi. Pada sesi 2, fokus belajar saya adalah mengevaluasi ketahanan modal jangka panjang. PT Kebayoran Niaga Utama mengantongi opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari auditor independen. Namun, sesi ini memberikan pelajaran penting. Opini WTP hanyalah konfirmasi kepatuhan prosedural, bukan garansi bebas dari resiko kebangkrutan atau insolvensi. Ketika saya membedah ekuitas, modal pemilik telah habis tergerus rugi masa lalu hingga hanya menyisakan angka marginal 751 juta. Dibandingkan dengan total liabilitas yang menembus 3 triliun lebih, rasio utang terhadap ekuitas melonjak tidak rasional. Berdasarkan prinsip operasional, PT Kebayoran Niaga Utama yang ditopang oleh pinjaman pihak berelasi berfungsi sebagai modal semu, sehingga pada sesi 2 ini dapat kita simpulkan opini audit WTP sering kali menyembunyikan kerapuhan struktur permodalan ekstrim yang sudah berada di ambang batas kebangkrutan teknis. Kemudian, pada analisis ketiga, alur belajar diarahkan untuk mengurai akar penyebab PT Kebayoran Niaga Utama menderita kerugian bersih senilai 195 miliar menggunakan analisis Porter 5 Force. Di sektor hilir, PT Kebayoran Niaga Utama terjepit oleh kekuatan tawar retail raksasa yang mendikte termin pembayaran secara sepihak, memicu kemacetan piutang hingga 1 triliun. Di sektor hulu, harga perolehan dikunci oleh induk via transfer pricing sehingga laba kotor PT Kebayoran Niaga Utama hanya bertahan rendah di level 16%. Margin ini habis tergerus oleh beban usaha internal yang justru melonjak drastis sebesar 38,5%. Dari aspek ESG, IFRS S1 dan S2, manajemen juga abai mencadangkan dana imbalan pasca kerja karyawan senilai 3,4 miliar. Sehingga dapat kita simpulkan pada sesi ketiga ini, kerugian kronis PT Kebayoran Niaga Utama bukan sekedar masalah operasional, melainkan akibat lemahnya daya tawar strategis korporasi di peta persaingan hulu dan hilir. Pada sesi 4 ini mengasah kompetensi praktik saya dalam membersihkan pos aset neraca dari praktik pemolesan laporan keuangan atau window dressing. Pertama, manajemen hanya mengalokasikan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN piutang sebesar 33 miliar, di bawah 4%. Di tengah kepungan piutang yang melonjak drastis sebesar 1,1 triliun.
saya merekomendasikan penyesuaian CKPN ke level minimal 15% untuk mendorong piutang bersih sebesar 150 miliar. Yang kedua, akun uang muka pembelian senilai 4,9 miliar terindikasi mengalami penyelewengan dana. Ketiga, pengakuan aset pajak tangguhan atau DTA sebesar 130 miliar tidak valid menurut PSAK 46 karena perusahaan menderita akumulasi kerugian fiskal sebesar 1,6 triliun sehingga wajib dihapus total atau write off. Melalui restatement forensik ini, nilai ekuitas real PT Kebayoran Niaga Utama terbukti sudah jatuh ke area minus atau insolven secara absolut akibat pembersihan aset fiktif. Pada sesi 5, saya mendalami mengenai paradoks laba versus kas. Secara akrual, PT Kebayoran Niaga Utama mengalami kerugian bersih sebesar 195 miliar. Namun, arus kas operasi CFO justru bernilai positif sebesar 160 miliar. Melalui rekonstruksi metode langsung, saya membongkar bahwa CFO positif ini bukan cerminan kesehatan bisnis, melainkan hasil dari penundaan pembayaran utang kepada vendor berupa utang pihak berelasi yang menumpuk sebesar 2,18 triliun. Selain itu, dampak dari penahanan likuiditas ini memicu kekurangan aset yang cukup ekstrim, di mana belanja modal atau capex PT Kebayoran Niaga Utama sepanjang tahun 2024 hanya menyisakan angka minimalis sebesar 47 juta. Sehingga arus kas operasi yang positif dimanipulasi melalui penahanan hak vendor yang mengakibatkan pada lumpuhnya investasi peremajaan aset fisik perusahaan. Pada sesi 6, mengenai evaluasi efisiensi DuPont dan daya ungkit negatif, saya menguji profitabilitas menggunakan analisis DuPont yang diperluas dan rasio ROIC. Hasil dekomposisi membuktikan bahwa aktivitas manajerial sangat tidak efisien, perputaran aset operasi bersih sangat rendah, dan rasio ROIC merosot ke area negatif karena laba operasi habis tersedot oleh beban umum administrasi. Sehingga PT Kebayoran Niaga Utama terjebak dalam pusaran daya ungkit negatif atau negatif leverage, di mana utang tinggi gagal memicu laba dan justru berubah menjadi beban keuangan tetap berupa biaya bunga senilai 47 miliar per tahunnya. Sehingga pada sesi 6 ini dapat kita simpulkan struktur utang yang membesar pada PT Kebayoran Niaga Utama bertindak sebagai penghancur nilai karena biaya bunga jauh lebih tinggi daripada tingkat pengembalian investasinya. Pada sesi 7 mengenai rekayasa model proyeksi prospektif dan nilai EFN, metode analisis bergeser dari data historis ke analisis prospektif dengan membangun model proyeksi keuangan 5 tahun ke depan menggunakan pendekatan persentase penjualan. Dalam simulasi skenario pertumbuhan omset 0% akibat pengetatan kredit pelanggan, model berhasil mengukur secara presisi nilai external financing need EFN atau kebutuhan pendanaan eksternal. Karena tingkat pertumbuhan internal PT Kebayoran Niaga Utama berada di bawah 0, korporasi kehilangan kemampuannya untuk menumpuk modal secara organik dan memiliki ketergantungan mutlak pada pasokan dana segar dari luar sebesar ratusan miliar setiap tahunnya murni hanya untuk menjaga operasional paling dasar. Proyeksi ke depan menunjukkan PT Kebayoran Niaga Utama tidak memiliki kapasitas untuk tumbuh mandiri secara organik dan beresiko mati jika pasokan dana eksternal di stop. Selanjutnya, pada sesi 8, saya mensimulasikan peran sebagai komite kredit perbankan. Jika PT Kebayoran Niaga Utama mengajukan kredit baru, maka keputusan resiko terbaik adalah melakukan penolakan secara mutlak. Guna memperkuat keputusan tersebut, saya melakukan stress testing dengan skenario haircut, yaitu seperti pemotongan 20% piutang dan 50% uang muka pembelian, yang membuat rasio lancar jauh di bawah atas aman, sebesar 1,0. Kesimpulan ini semakin divalidasi oleh dua model prediksi kebangkrutan, yaitu formula Altman-Z-Score yang dimodifikasi
menempatkan PT Kebayoran Niaga Utama berada jauh di dalam distress zone, yaitu di bawah indeks 1,1. Sementara kalkulasi Merton Model menghasilkan data bahwa profitabilitas gagal bayar PT Kebayoran Niaga Utama dalam 12 bulan ke depan mendekati 100%. Sehingga secara metodologi manajemen risiko, tingkat kelayakan kredit PT Kebayoran Niaga Utama berada pada level terendah dengan risiko gagal bayar absolut. Selanjutnya, pada sesi 9, analisis melangkah ke ranah penilaian investasi. Karena laba bersih negatif dan arus kas bebas bocor secara struktural, model konvensional seperti P/E atau DCF tidak lagi relevan. Valuasi dialihkan menggunakan Residual Income Valuation Model atau Olson Model dengan menyuntikkan variabel premium resiko kebangkrutan, yaitu Distress Risk Premium sebesar 3% sampai dengan 5% ke dalam biaya modal ekuitas. Hasil kalkulasi ini menunjukkan angka negatif yang sangat dalam, yang membuktikan secara ekonomi murni bahwa nilai intrinsik sejati dari ekuitas PT Kebayoran Niaga Utama saat ini adalah nol. Secara valuasi keuangan, suntikan dana terus-menerus dari grup induk ke PT Kebayoran Niaga Utama bertentangan dengan rasionalitas investasi ekonomi atau sunk cost fallacy. Pada sesi 10 mengenai sintesis kausalitas menggunakan prinsip piramida Minto, merupakan puncak analitis di mana saya menyusun sintetis menggunakan kerangka prinsip piramida Minto. Gagasan utama governing touch yang saya formulasikan adalah Dewan Komisaris direkomendasikan untuk segera mengambil keputusan restrukturisasi modal secara agresif atau dengan mengeksekusi proses likuidasi secara terstruktur. Rantai kausalitas linier, kegagalan strategi pasar memicu lonjakan biaya demi mengejar omset ke permukaan. Risiko kredit dilonggarkan sehingga piutang macet menumpuk sebesar 1 triliun rupiah. Kemacetan ini merusak kas dan memaksa perusahaan bergantung kepada utang pihak berelasi yang mencapai 2,18 triliun sehingga beban bunga akhirnya mengikis habis modal hingga defisit saldo laba sebesar 1,6 triliun. Temuan forensik paling mengejutkan adalah nilai buku bersih aset tetap fisik real PT Kebayoran Niaga Utama di luar aset sewa hanya tersisa sebesar 79 juta. PT Kebayoran Niaga Utama terbukti mengalami pengosongan aset operasional fisik real akibat disrupsi digital yang tidak diantisipasi dengan restrukturisasi model bisnis. Pada sesi 11, yaitu sesi ini didedikasikan untuk merancang solusi penyelamatan strategis apabila grup induk tetap berkomitmen mempertahankan eksistensi usaha PT Kebayoran Niaga Utama. Melalui skema Distress Merger Acquisition atau MEA, yang pertama yaitu Debt to Equity Swap dengan mengkonversi minimal 2 triliun dari total kewajiban utang usaha pihak berelasi menjadi penyertaan modal saham baru untuk memangkas liabilitas dan memulihkan ekuitas menjadi positif agar perusahaan kembali membaik. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu Tax Loss Carry Forwards, yaitu dengan memanfaatkan defisit saldo laba senilai 1,6 triliun sebagai perisai pajak yang bernilai strategis bagi investor luar yang sehat untuk mereduksi kewajiban PPh badan mereka di masa depan. Opsi konversi utang menjadi saham atau debt to equity swap adalah satu-satunya instrumen akuntansi kosmetik darurat untuk menyelamatkan wajah neraca perusahaan dari kepailitan hukum. Pada sesi 12, yaitu sesi terakhir, laporan refleksi ini telah menyajikan potret ekonomi yang objektif dan independen dari dokumen keuangan resmi PT Kebayoran Niaga Utama untuk tahun buku 2024. Pada bagian penutup ini, saya merefleksasikan betapa pentingnya menjunjung tinggi prinsip objektivitas ilmiah, kemandirian berpikir, serta kepatuhan pada integritas data akuntansi yang universal. Laporan perkembangan ini saya susun murni sebagai manifestasi nyata dari penerapan ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Sehingga kesimpulan konklusif saya selaku analis dalam studi kasus ini adalah
PT Kebayoran Niaga Utama secara teknis tengah berada dalam kondisi tekanan finansial yang sangat akut atau corporate financial distress. Entitas bisnis ini mengalami 3 kelumpuhan struktural sekaligus. Yang pertama, insolvensi permodalan, yang kedua, kelumpuhan likuiditas kas operasional harian, dan yang terakhir adalah kehancuran nilai investasi pemilik modal. Menjalankan aktivitas bisnis tanpa adanya perubahan radikal hanya akan memperlebar potensi kerugian jangka panjang bagi para pemangku kepentingan. Sehingga opsi yang tersisa menuntut tindakan korporasi yang cermat, seperti konversi utang menjadi saham secara masif, dispestasi aset operasional via aset deal, atau menempuh jalur restrukturisasi formal. Demikianlah pemaparan komprehensif sesi 1 hingga sesi 12 mengenai analisis akuntansi forensik PT Kebayoran Niaga Utama dengan tahun buku 2024. Seluruh temuan, mulai dari penumpukan piutang macet, aset fiktif, hingga rekayasa arus kas, telah membuktikan secara nyata bahwa perusahaan ini merupakan zombie company yang mengalami kematian korporasi. Solusi strategis seperti skema distress M&A dan korporasi utang menjadi saham telah saya formulasikan guna menyelamatkan nilai kapital yang tersisa, serta memitigasi risiko sistematik grup. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan kontribusi objektif bagi pendalaman studi akuntansi forensik. Saya, Najwa Ajara Oktavia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.